Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 5 Desember 2021, pukul 18.00 WIB. Selamat sore Jemaat Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang datang berkebaktian di sore ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan Minggu tanggal 28 November 2021 adalah sebagai berikut. Pukul 9.00 WIB, kolekta sebesar Rp20.768.000. Syukur sebesar Rp4.780.000. Persepuluhan sebesar Rp1.651.000. Dan sarana fisik sebesar Rp803.000. Pukul 18.00 WIB, kolekta sebesar Rp7.109.500. Syukur sebesar Rp987.000. Persepuluhan sebesar Rp1.651.000. Dan sarana fisik sebesar Rp318.000. Pelayanan kebaktian di saat ini, pukul 18.00 WIB, dilayani oleh Pendeta Nyonya J. Fabeat. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sejahtera dan Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Bukit Kasih. Pembacaan Alkitab terambil dari Habakuk pasal 2 ayat pertama sampai kelima. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Adventus kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Revi Aipasa, Willy Nitalesi, Boy Kelbulan, dan Veki Dak. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, Kidung Jemaat nomor 273, ayat 1 dan 2, Datanglah ya Yesus. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya, selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 5 Desember 2021, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutumalisi, STH Ketua, Pendeta M. Takaria, MSI, Sekretaris. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di Minggu Advent kedua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan.
Mari jemaat kita mulai kebaktian kita. Orang-orang yang menantikan keselamatan yang datang dari Tuhan adalah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Kemuliaan yang diberikan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Roh Kudus, semua orang percaya menantikan kebenaran dengan iman. Maka damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari di Minggu Adventus kedua ini. Amin. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian nas pembimbing kita. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang telah kita lalui telah membuka mata kita betapa tantangan hidup semakin berat. Pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk terus berharap datangnya hari penuh kelegaan. Namun tanpa terasa, kita masih tetap hidup dalam keterbatasan dan terus menantikan masa penuh kebebasan. Meski tiada yang tahu kapan waktunya masa penuh kekelaman ini berakhir, namun kita percaya bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Ya Tuhan, di tengah segala ketidakpastian hidup itu, satu hal yang pasti dan tetap kami yakini dalam pengharapan kami adalah menantikan kedatangan-Mu. Tolonglah kami yang tetap menantikan-Mu demi hidup yang telah Engkau anugerahkan. Ampunilah dosa-dosa kami, manakala kami tidak setia di jalan-Mu. Yesus perhatikan kehidupan setiap
Saudara-saudari, kita tidak menanti dalam diam, melainkan terus mengerjakan keselamatan oleh karena kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Dan kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Mari jemaat silakan berdiri untuk dengarkan petunjuk hidup baru. Ingatlah saudara-saudari, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Maka hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita ada dalam pelayanan firman Tuhan, disilakan solois dari Saudara Willy Nitalesi. Saat ku terjatuh dalam lembah dosa, Kau angkat diriku. Saat imanku mulai goyah, Kau datang padaku dan beri kekuatan. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Yesus Juru Selamatku, terima kasih oh Roh Kudus, penyertaan-Mu sempurna bagiku.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca berita kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Habakuk pasal 2, ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Kitab Habakuk pasal 2, ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca berita kebenaran firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah firman yang hidup, dalam minggu penantian kedua di saat ini, selaku umat-Mu yang percaya, kami rindu untuk membaca berita kebenaran firman-Mu. Bapa, kuduskanlah hati, pikiran, dan perasaan kami, agar firman Tuhan yang hendak kami baca dan yang akan direfleksikan oleh hamba-Mu, kiranya itu dapat makan tempat dalam hati dan pikiran kami, terlebih dapat kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dengan perikop, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku dengan demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melakukan, mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah yang bertelinga mendengar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Kita telah ada di Minggu Adventus yang kedua, dan dalam memaknai perayaan Minggu Adventus yang kedua ini, kita akan mendengarkan firman dengan berpatokan pada tema mingguan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, yaitu merayakan Adventus dengan beriman. Bagi kita, jemaat yang kekasih, kata iman atau beriman itu adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Sebab kita mengenakan kata itu dalam kehidupan kita, dan di mana-mana kita mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang beriman. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah memang demikian nampaknya dalam kenyataannya? Dan apa memang semua orang yang mengatakan dirinya beriman dan percaya mengerti apa itu iman, mengerti apa itu percaya? Hari ini kita disodorkan bagian bacaan Alkitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dan untuk memahami bacaan ini lebih baik, kita akan melihat keterkaitannya dengan pasal 1 dan pasal 3 secara keseluruhan perikop ini. Kalau kita lihat bagian awal
dari kitab Habakuk di pasal 1 sampai pasal yang kedua, Ibu Bapak, memang perikop ini diberikan judul keluhan Nabi karena ketidaksetiaan, itu di pasal 1. Di situ kita bisa menemukan Habakuk mengeluhkan ketidaksetiaan umat di hadapan Tuhan. Karena mereka hidup berlaku tidak baik dan tidak benar sesama umat Allah. Dalam perikop selanjutnya di ayat 5 sampai 11, Allah digambarkan sebagai yang menghukum Israel. Dan cara Allah menghukum Israel adalah dengan mengirimkan suatu bangsa yang dibilang dalam bagian ini ayat 6 pasal 1 itu, bangsa yang garang dan tangkas. Bangsa yang garang dan tangkas adalah gambaran dari bangsa Kasdim, yang memang dalam sejarahnya mereka dikenal sebagai orang-orang jahat dan menakutkan. Kudanya lebih cepat dari macan tutul dan lebih ganas dari serigala. Itu ayat 7 dan ayat 8 diberi gambaran seperti demikian. Jadi gambaran bangsa Kasdim yang dikirim untuk menghukum umat Israel karena mereka tidak setia dan berlaku fasik, itu akan berlaku pada waktunya. Dalam Habakuk 1 ayat 12 sampai 17, Habakuk mempertanyakan di manakah letak keadilan Tuhan. Ketika orang-orang benar yang hidup di Israel sudah hidup sengsara, menderita, karena ditindas oleh sesama orang Israel yang fasik. Dan sekarang mereka harus menghadapi kenyataan bahwa akan hadir bangsa yang jahat, bangsa Kasdim, untuk menghukum mereka atau memerangi mereka. Yang menarik Ibu Bapak, di ayat 6 pasal 1 dikatakan, sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Jadi Habakuk memahami Tuhan Allah yang melakukan hal itu. Penghukuman atas Israel berlaku secara universal ini dilakukan dan dikehendaki oleh Allah. Dan karena itulah kegalauan timbul dalam hati Habakuk dan dia bertanya, mengapa Tuhan tidak adil? Mengapa Tuhan tidak melihat bahwa tidak semua di antara bangsa Israel itu jahat dan fasik? Ada masih banyak juga orang-orang yang hidup benar, yang berlaku baik, tapi mereka mengalami penindasan, penganiayaan, kekerasan, ketidakadilan. Jadi di situ Habakuk bertanya, kenapa Allah tidak peduli dengan orang-orang benar? Kenapa orang-orang benar dikepung oleh orang-orang fasik? Nah, kita punya bacaan hari ini, Habakuk 2 ayat 1 sampai 5 merupakan jawaban Tuhan terhadap keluhan Habakuk. Terhadap pengakuan atau juga terhadap pengaduan yang dilakukan oleh Habakuk. Kalau kita lihat di ayat 2 dan 3 bacaan kita tadi, Ibu Bapak Saudara Jemaat, kita bisa mengerti bahwa ternyata penghukuman Tuhan dengan datangnya bangsa Kasdim itu belum terjadi. Di sini Tuhan bilang, tuliskanlah itu pada loh, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi kalau apa yang digambarkan dalam pasal 1 tentang bangsa Kasdim itu sesuatu yang belum terjadi, dan karena itu Habakuk diminta untuk menuliskan pada loh sebagai sebuah peringatan bagi bangsa Israel, supaya kalau Allah masih memberikan kesempatan, bertobatlah. Kalau masih ada waktu yang Allah berikan, maka mari hidup bertobat dari kefasikan hidup.
Seandainya orang Israel dengar-dengaran dan melihat bahwa tanda ini adalah peringatan, pasti hukuman tidak akan terjadi. Tapi nampaknya mereka masih hidup dalam kefasikan. Dan akhirnya memang peringatan ini menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang konkret, yang dilihat setiap hari sebagai peringatan-peringatan Allah kepada Israel. Mengapa Tuhan memakai bangsa yang fasik, yang jahat untuk menghukum umat pilihannya, jemaat? Kita belajar dari Alkitab bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah dan mereka memiliki tanggung jawab untuk bagaimana menjaga kehidupan mereka supaya bangsa-bangsa di sekitar mereka itu bisa mengenal Allah. Tetapi nampaknya gaya hidup mereka, kejahatan mereka, kefasikan mereka membuat orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitar tidak bisa mengenal Allah. Mereka malah justru bertanya dan menghina, siapa itu Allah yang kamu percaya? Karena kelakuan umat Israel tidak menjadi cerminan bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang dipilih Allah, dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan dibawa masuk ke tanah Kanaan. Jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus, peringatan-peringatan yang diberikan bukan semata-mata adalah hukuman untuk Tuhan, dari Tuhan untuk umat Israel, tapi mau membuat mereka melihat kasih karunia Tuhan sebagai umat yang terpilih dan karena itu harus baru hidup. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini menjadi bagian kita, maka sebenarnya jemaat peringatan-peringatan Allah kepada kita dewasa ini juga kalau mau dilihat adalah sesuatu yang real, sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dirasakan. Yang sebenarnya semuanya itu mengetuk pintu hati kita, nurani kita yang notabene adalah orang beriman, orang percaya. Sejauh mana kita hidup beriman selama ini? Apakah kita sudah bertobat dan membarui diri? Dan bahwa peringatan-peringatan Allah itu mesti kita cermati sebagai sebuah sarana evaluasi diri. Apakah memang saya, ibu bapak, saudara telah beriman dengan benar? Apakah saya, ibu bapak, saudara-saudara masih menyerupai orang-orang Israel yang fasik, yang juga melakukan penindasan, yang juga melakukan kejahatan, yang hidup dalam ketidakbenaran, ketidakadilan kepada sesama, baik sesama orang Israel atau juga sesama orang percaya? Kalau kita mau bilang dengan jujur, ibu bapak, orang beriman itu tidak hanya ditunjukkan melalui kehadirannya di gereja. Dengan pakaian bagus tiap minggu kita hadir di gereja. Kita ini orang-orang yang ikut aturan gereja. Kita menjadi alim ketika kita datang di gereja. Kita beretika ketika kita ada dalam gereja. Tapi apakah fakta itu kita lakukan setelah kita ada di luar gereja? Nampaknya belum. Sebab kita mudah tersinggung, kita mudah marah kalau kita diperhadapkan dengan satu masalah yang datang. Kita masih bergaul hanya dengan orang-orang yang dari latar belakang yang sama, dari tingkat ekonomi yang sama, dari suku yang sama. Kita masih hidup membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang. Tapi kita mengatakan bahwa kita adalah orang beriman. Orang Israel juga mengatakan mereka orang beriman, orang pilihan. Tapi kehidupannya tidak menunjukkan mereka umat pilihan. Dan ini jadi introspeksi bagi kita juga di saat ini, di Minggu Adventus yang kedua. Manakala tema merayakan Adventus dengan beriman disodorkan kepada kita. Sungguhkah kita telah beriman, Bapak Ibu? Iman seperti apa yang telah kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkup kerja kita, dalam pelayanan yang kita lakukan dengan potensi diri yang Tuhan berikan. Apakah di situ kita bekerja dengan jujur?
Apakah di situ kita benar-benar disiplin, masuk tepat waktu, tidak mengikuti orang yang malas atau sering terlambat datang dan sebagainya. Nah jemaat, bagian ini sangat menarik ketika di ayat 4C yang menjadi nas pembimbing kita tadi, Tuhan Allah lalu mau menghiburkan umatnya, sekaligus mau memastikan bahwa Allah itu adil dan Dia pelindung bagi orang-orang benar. Sekalipun penghukuman akan datang kepada orang Israel, tetapi kepada orang-orang yang hidupnya benar di sana, mata Tuhan Allah tidak buta. Mereka yang sudah mengalami penderitaan karena kefasikan hidup sesama orang Israel, nanti akan terlindungi pada waktu penghukuman karena ada Allah. Dia adalah Allah yang adil. Tidak seperti yang ditanyakan oleh Habakuk, di manakah keadilan Allah. Dan karena itu sebenarnya ayat ini mau memberi keyakinan kepada kita Bapak Ibu, bahwa Allah selalu bertindak adil di tengah ketidakadilan dalam hidup yang sering kita alami. Karena itu Tuhan ingatkan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang selama hidup merasa diri lebih mampu dengan kepintaran, dengan kekayaan, kedudukan, jabatan, lalu meremehkan orang lain, membuat orang lain susah, membuat orang lain celaka. Ini Tuhan bilang dia tidak lurus hati. Tapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Kalau kita lihat perikop pasal 2 ayat 6 dan 10 Bapak Ibu, lebih konkret Tuhan tegaskan bahwa Dia adalah Allah yang adil. Dan karena itu untuk setiap orang yang berlaku kefasikan di dalam dunia, mereka dikatakan celaka. Di ayat 6 dari pasal 2 ini dibilang, celakalah orang yang menggaruk atau orang yang menindas orang lain, yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Bapak Ibu bisa baca di situ. Celakalah orang yang menggaruk atau mengambil milik yang bukan miliknya, apalagi hak orang lain, dia celaka. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal di ayat 9, yang hanya mementingkan keuntungan diri sendiri. Zaman ini Bapak Ibu kalau mau bilang, orang Kristen, orang percaya banyak juga jadi rentenir, yang ambil laba banyak, peras orang, kasih pinjaman dengan bunga berlipat-lipat kali. Celakalah Allah katakan. Mari jangan seperti itu. Ayat 12, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah, mengorbankan hidup orang lain untuk kepentingan diri, kelompok, golongan, dan seterusnya. Mungkinkah kita ada di sana ketika kita diberi jabatan dan kewenangan untuk mengatur kesejahteraan hidup banyak orang, tapi lalu kita menindas, kita mengupayakan cara-cara yang tidak betul untuk mengambil dan mengorbankan hidup orang lain, hanya untuk kepentingan kelompok, golongan, dan sebagainya. Kita dibilang celaka. Ayat 15 dikatakan, celakalah orang yang memberi minum sesamanya bercampur amarah, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, dan orang yang tidak mau mengendalikan diri. Bapak Ibu, kita ini orang-orang yang suka buat acara kiri kanan. Karena kita tahu relasi kekerabatan, makan minum itu sebagai salah satu cara untuk mempererat tali persekutuan dan kekerabatan antar keluarga, teman, kerabat, dan sebagainya. Tapi hati-hati kalau kita kasih minum orang untuk maksud buat dia celaka. Lalu kalau sudah kasih minum, kita mudah marah dan tersinggung. Harga diri kita terinjak-injak. Ya. Ada orang yang sulit mengekang atau mengendalikan diri. Ketika harga dirinya terluka, dia akan bilang, saya tunggu, saya belum tahu beta.
Beta akan balas lebih dari apa yang saya buat untuk beta. Kalau saya bisa selingkuh, mengapa beta seng? Ale 11, beta 12. Beta jaga baca itu di FB Bapak Ibu atau di TikTok. Ale 11, beta 12. Ale selingkuh, beta jual balas. Bapak Ibu, banyak rumah tangga beriman sekarang jadi rusak dan hancur. Dan buah roh yang paling terakhir adalah penguasaan diri, dan ini yang paling sulit untuk kita lakukan. Menguasai diri untuk melebihi batas, menguasai diri untuk tidak mengingini, menguasai diri untuk tidak mengambil, menguasai diri untuk tidak mau melirik yang lain. Itu sulit kita lakukan. Di ayat 19 masih sama dikatakan celakalah. Jadi apa yang ditulis oleh Habakuk ini ditegaskan juga oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 23, Bapak Ibu. Ucapan yang sama diucapkan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Ada 8 kali ucapan celakalah untuk mereka yang sama seperti yang dibilang di kitab Habakuk. Apa maksudnya ini Bapak Ibu Saudara jemaat? Ini sebenarnya mau bilang Tuhan Allah itu adil dalam hidup. Untuk mereka yang bertindak tidak adil, untuk mereka yang hidup dalam kefasikan dan ketidakbenaran, celakalah mereka pada waktunya. Sekalipun mereka mengatakan dirinya orang beriman atau orang percaya, tetapi kalau tidak robah, waktunya akan celaka. Iman harus ditunjukkan, dan karena itu Yakobus bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita cuma bisa bicara di gereja beta orang beriman, tapi kalau dalam perilaku hari-hari kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mari koreksi diri baik-baik. Sungguhkah kita orang beriman? Kalau kita bilang kita orang beriman, tapi kalau ketong lihat orang tetangga susah, ketong perlu tiap hari tutup pintu. Kita tidak peduli untuk kesusahan orang lain. Apakah kita orang beriman? Jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan. Kalau kita lihat siapa yang dimarahi Tuhan, bukan orang benar. Artinya ibu bapak dengan caranya Allah, ya katakanlah mungkin kita tidak bisa mengerti atau memahami apa yang Tuhan Allah mau lakukan untuk jaga hati dan hidup orang-orang percaya yang berada dalam posisi-posisi sulit dan menjadi semakin sulit. Tapi kita tahu Tuhan berpihak kepada orang yang lemah dan susah, yang berada di jalan-jalan kebenaran. Apakah Bapak Ibu punya hidup pada sulit saat ini? Sulit karena hidup susah di masa pandemi? Sulit karena anak-anak sekolah, butuh uang sekolah, uang kuliah, marsuami supikas tinggal, susah ada kerja lain karena PHK dan sebagainya. Lalu akhirnya cuma bajual sabarang-sabarang saja. Subajual dan kurang-kurang baru ada orang bilang begini, bilang begitu, padahal saya bikin apa-apa. Susah, tapi orang bikin tambah susah. Adakah di antara Bapak Ibu yang begitu? Atau mengalami pergumulan-pergumulan kesusahan yang lain, bajalang deng susah yang orang sen tahu cuma sembunyi dalam hati, bajalang dengan penderitaan yang orang sen tahu karena ada bikin diri sehat-sehat saja, bajalang deng sing ada rasa damai di dalam hati yang semua masuk Natal tagal suami istri su bale-balakang. Bagaimanapun pergumulan yang Bapak Ibu Saudara Saudari alami, jangan bilang bahwa Tuhan tidak melihat. Tuhan melihat semua yang kita alami dan kita rasa. Asalkan kita beriman sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong dan melindungi kita. Jadi jangan goyah iman kita. Jangan ikut-ikutan melakukan hal-hal yang tidak benar. Apalagi di saat-saat sulit. Mari Ibu Bapak kita diminta untuk tetap berjuang taat dan setia, jadi rajin dan termotivasi untuk hidup taat, hidup benar, supaya kita layak menyambut Tuhan. Ibu Bapak Saudara jemaat yang beta kasihi, yang namanya kebenaran.
Biar digoncang bagaimanapun, kebenaran akan tetap bertahan. Yang namanya orang-orang benar, biar dijatuhkan bagaimanapun, seng sampai tergeletak, karena Tuhan akan angkat dia kembali. Bagaimana supaya ketong bisa bertahan dalam iman kepada Tuhan, Bapak Ibu? Cuma sederhana, setiap hari mari ketong rajin baca Alkitab dan berdoa. Jangan rajin cuma baca atau buka Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dan sebagainya. Kita mungkin tidak akan bisa bertahan. Tapi kalau setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, seperti pemazmur bilang, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka kita akan memiliki ketangguhan dan kekokohan iman kepada Tuhan. Bukan berarti lalu siang malam baca Alkitab, saya perlu makan dan kerja lain, Bapak Ibu, bukan. Tetapi mau bilang, dalam segala keadaan hidup, dalam situasi apapun yang kita alami, baik atau tidak baik waktunya, acuan hidup kita sebagai orang percaya adalah firman Tuhan Allah yang berkuasa. Itulah kebenaran dari kalimat yang dibilang Habakuk ini. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Dia tidak akan mudah goyah oleh goncangan. Justru goncangan itu membuat dia memilih untuk tetap memeluk Tuhan. Sama seperti Habakuk. Karena arti nama Habakuk adalah memeluk. Dia melakoni arti namanya dengan menjadi sungguh-sungguh nabi yang memeluk Tuhan dalam berbagai situasi hidup. Karena itu kenapa dia bilang di pasal 3, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, dan seterusnya. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kekuatan iman seperti inilah yang harus kita miliki ketika kita masuk Minggu Adventus yang kedua. Ini yang Tuhan mau bilang Bapak Ibu kepada kita. Sebab kita memang sedang menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, terlepas kita memperingati kedatangannya yang sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Dan di dunia yang penuh goncangan sekarang ini, seperti juga Habakuk, kita harus jadi umat Allah yang setia, yang menanti saatnya, kendati pun kita tidak tahu kapan waktunya atau waktu kedatangan Tuhan begitu lama. Tapi kita harus tetap setia menantikan campur tangan Tuhan dalam hidup. Mari jemaat, jangan cari pertolongan di tempat lain atas masalah-masalah hidup kita. Jangan cinta dunia ini dengan segala kenikmatannya, karena itu cuma semu belaka. Cari Tuhan Yesus dengan kekuatannya, karena pada akhirnya Kristus akan mengangkat orang benar dari bumi dan membinasakan segala kejahatan. Jadi mari kita beriman dengan benar, bukan cuma di Minggu Adventus kedua, tapi di sepanjang jalan hidup ini, supaya pada waktunya ketika Tuhan datang, kita kedapatan turut serta masuk dalam kerajaannya. Tuhan kiranya memberkati Ibu Bapak, Bapak Saudara dan Beta untuk mengimani Dia yang adil dalam hidup dan tidak pernah meninggalkan kita di situasi apapun. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pujian solois dari Saudara Revi Aipasa. Disilakan.
Selamat hari Minggu, saudara. Semoga diberkati. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah
Ibu Bapak, saudara jemaat, mari disilakan berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman. Bersama-sama dengan semua orang percaya di sepanjang sejarah dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata begini: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Solois dari Saudara Boy Kelbulan, disilakan. Selamat malam, shalom. Puji Tuhan karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Biarlah pujian ini bisa menjadi pengharapan, berkat, serta kekuatan untuk kita semua. Terlebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Pertolonganku datang darimu, pegangan tanganmu, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, untuk pandang wajahmu dan berseru. Pertolongan datang darimu, pegangan tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Saudara-saudari, marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai tanda syukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kita, sambil mengingat pesan firman Tuhan dalam surat Yakobus 11 pada ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. sesama melalui pengajaran firman Tuhan yang sering kami baca dan dengarkan. Dan oleh kerja kuasa roh kami diberi hikmat, sehingga sungguhlah kuasa firman-Mu itu dalam hidup kami menjadi nyata. Firman-Mu lah yang menguatkan kami, yang menghibur kami, juga yang mendidik kami semua
menjadi dewasa dalam iman, agar kami terus berpengharapan kepada Tuhan di dalam menapaki hari-hari hidup ke depan ini. Tuhan, Engkau menempatkan kami di dunia ini bukan tanpa tantangan dan ancaman. Justru semuanya harus kami alami, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga, persekutuan, bahkan secara komunal, supaya kami sebagai orang-orang beriman belajar menggantungkan diri kepadamu. Dan karena itu ya Tuhan, hari ini kami belajar bahwa dalam tindakan keras dan penghukuman-Mu ada kasih dan keadilan-Mu. Kami mengaku seringkali kami juga mempertanyakan keadilan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami berhadapan dengan kesusahan, kesulitan, penderitaan, kami mempertanyakan, Tuhan, di manakah Tuhan punya pertolongan ketika kami ada dalam keterpurukan. Padahal sesungguhnya Engkau adalah Allah yang adil dan benar, karena Engkau sendiri sumber keadilan dan kebenaran. Kami yakin Tuhan ada di sini di antara kami semua, di antara kami orang-orang yang mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena itu biarlah kami benar-benar bergantung kepadamu apapun situasi kehidupan kami. Ya Bapa, karena Engkau yang memberi kelegaan dan kesenangan, maka kami sadar tanpamu kami tidak merasakan kebahagiaan dalam hidup. Dunia memang banyak menjanjikan kesenangan, tetapi sesungguhnya itu semua semu belaka. Kebahagiaan yang bersumber yang dari Tuhan adalah kebahagiaan sejati yang seharusnya kami perjuangkan, yang kami kejar dalam hidup sebagai umat-Mu. Karena itu ya Tuhan, di kebaktian ini kami datang. Tuhan mengenal kami masing-masing. Tuhan lihat dan tahu pergumulan-pergumulan kami, keluhan-keluhan batin kami, harapan-harapan kami. Kami mau bawa hidup kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasih kepada kami umat-Mu di usbu baru ini. Kami sadar kebodosan kami, ketidaktaatan, ketidaksetiaan yang kami lakukan dalam hidup ini. Dalam banyak hal mungkin kami mengecewakan Engkau ya Tuhan. Kami menyakiti-Mu ketika kami tidak benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu, atau kami tidak hidup benar dengan sesama. Kasih kami pura-pura, kami diwarnai kemunafikan dan kepentingan diri sendiri. Kami tidak benar-benar tulus dalam pertalian yang kami bangun dengan sesama kami. Kami kadangkala juga ingin dihormati, dihargai, tapi kami tidak menghormati dan menghargai orang lain. Ya Tuhan, tolonglah kami, sebagaimana Tuhan memberikan kesempatan untuk umat Israel bisa bertobat, demikianlah kiranya waktu-waktu ini menjadi waktu-waktu yang sungguh berharga, yang adalah kesempatan bagi kami juga untuk bertobat dan sadar di hadapan-Mu. Sadar akan gelora dunia ini yang mengancam, supaya kami tidak mencintai dunia ini dengan kenikmatannya, tapi kami berjuang mengasihi-Mu dengan benar, supaya sungguhlah iman itu dapat kami miliki. Ya Tuhan, iman yang teguh harus kami wariskan kepada anak cucu kami, generasi berikutnya, supaya mereka juga bisa dipakai menjadi berkat buat banyak orang. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami semua dan melindungi kami di sudut-sudut kehidupan kami. Ketika air mata mengalir karena penderitaan, air mata mengalir karena kekecewaan, kegagalan, kehilangan orang-orang kekasih, karena kami tidak punya siapa-siapa lagi tempat kami bergantung. Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat menolong menghapuskan air mata kami, kesedihan, kekecewaan, dan duka cita kami. Engkaulah terang bagi langkah-langkah kaki kami ke depan.
Engkau sumber penghiburan sejati. Dan karena itu dalam suasana kebahagiaan di Minggu Adventus yang kedua ini, kami mendoakan semuanya kepadamu, kepada saudara-saudara yang sakit, kepada orang tua kami yang sudah lanjut usia, kepada anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, di dalam seluruh perjuangan mencari masa depan, kepada orang-orang lemah dan susah, para janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang terpuruk dan ditahan di lapas, semua yang berharap pada belas kasihan-Mu, pulihkan dan kuatkanlah kami semua. Tolonglah agar kami bisa menjalani hidup dengan benar di jalan-jalan ke depan dengan selalu berharap kepada Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup yang sulit, kami minta hikmat-Mu menolong kami, supaya kami bisa memilih apa yang benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mari Bapa, tugas tanggung jawab pekerjaan demi hidup ini akan kami geluti lagi di usbu baru. Apapun bentuk kerja, pengabdian, pelayanan yang kami lakukan, yang kami emban, dan dari situ kami memperoleh kecukupan makan, minum, dan pakai, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami untuk sungguh-sungguh bekerja dan melayani, supaya hanya nama-Mu yang dipermuliakan di dalam seluruh kerja dan pengabdian kami. Kehadiran kami dimanapun bisa jadi berkat. Kehadiran kami dimanapun bisa mendatangkan damai sejahtera. Dan karena itu terima kasih kepada Klasis Kota Ambon, kami doakan dengan semua jemaat yang ada di dalamnya. Tuhan tolong semua pelayanan-pelayanan yang selama ini mereka lakukan. Kiranya mereka tetap menjadi berkat buat banyak orang di kota ini, di provinsi ini. Dalam kerjasama dengan provinsi, kota, provinsi dan pemerintah Kota Ambon, Tuhan Yesus tolong supaya ada terjalin hubungan yang baik dalam relasi-relasi kerja kami demi mengupayakan kebaikan dan kesejahteraan hidup bagi banyak orang. Kami selalu minta kami bisa hadir di tengah-tengah tugas memberkati provinsi dan daerah kota ini. Itu bisa kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan karena itu biarlah Tuhan tolong semua pemimpin kami yang ada di dalam daerah ini, di dalam kota ini, bahkan sampai ke pusat bangsa dan negara kami dengan persoalan-persoalan yang digumuli dan dihadapi. Bukan hal mudah Tuhan, para pemimpin kami bergulat untuk kehidupan, kesejahteraan banyak orang ini Tuhan. Sebab itu kuatkan dan mampukan mereka, tolong mereka mampu menjalankan pemerintahan ini dengan baik dan mengupayakan kesejahteraan ini juga dengan sebaik-baiknya tanpa mengorbankan orang lain dan hanya ingat kepentingan diri, kelompok atau golongan. Ya Allah, kami doakan gereja kami, Gereja Protestan Maluku. Terima kasih banyak karena Tuhan selalu menyertai gereja dalam panggilan pelayanan dan kesaksian. Biarlah Allah memimpin pemimpin kami di sinode, di kelas, di jemaat-jemaat, di mana-mana saja dalam mempersiapkan umat-Mu mengakhiri tahun, merayakan Natal, dan semua yang kami siapkan di minggu-minggu Adventus. Umat-Mu semakin hari semakin teguh iman kepada Tuhan. Ya Allah, demikianlah kami yakini sungguh bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan keadilan-Mu selalu nyata bagi orang-orang yang benar. Orang-orang yang kecil yang tidak dianggap di dunia ini Tuhan perhatikan seperti sisa-sisa bangsa Israel. Demikianlah kiranya orang-orang benar dan kami mau hidup benar sama seperti itu. Dan karena itu mari Tuhan, perlindungan-Mu kami perlu di usbu baru. Kami telah berada di Minggu Adventus yang kedua ini dan menyongsong perayaan Natal. Tapi juga kami menantikan kehadiran-Mu ya Tuhan sebagai mempelai agung yang akan datang pada kali yang kedua. Engkau akan menghakimi kami
perbuatan baik dan jahat kami akan turut serta kami pertanggungjawabkan. Karena itu terima kasih dan tolong kami mempersiapkan diri dengan baik, menggunakan waktu ini untuk menjaga iman kami tetap teguh dan kokoh di hadapan Tuhan dan sesama, supaya kami ditemukan oleh Tuhan jadi orang-orang yang layak ada di hadapan-Mu. Tuhan, kami semua sudah datang dalam kebaktian ini, dan kiranya kebaktian ini berdampak positif dalam kehidupan kami selanjutnya, dalam keseharian kami, di tiap pribadi, keluarga, rumah tangga, tempat kerja, tempat meniti pendidikan, tempat kami melayani, di mana-mana saja karya keselamatan-Mu akan kami bawa di situ. Sekali lagi kami mohon ampun dan berkatilah semua yang telah membantu sehingga peribadahan di malam hari ini bisa berlangsung dengan baik. Jagalah keluar masuk kami Tuhan, supaya tidak ada yang hilang di Pekanbaru. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang kami nantikan, kami sampaikan syafaat ini dan mengakhirinya dengan berdoa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan Bapa bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita ada dalam pengutusan dan berkat, kita akan mendengarkan pembacaan pesan persidangan ke-42 Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM. Pesan sidang ke-42 MPL Sinode GPM tahun 2021. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sidang ke-42 MPL Sinode GPM menyampaikan pesan kepada semua pelayan dan umat GPM di Maluku dan Maluku Utara. Salam sejahtera. Kami lafazkan mada syukur kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, yang telah menolong dan menganugerahkan hikmat-Nya sehingga persidangan ke-42 MPL Sinode GPM di Bumi Larful Ngabal, Nuhu Yit, Kei Besar, sejak tanggal 31 Oktober sampai tanggal 5 November 2021 dapat berlangsung dengan baik dalam setiap sesinya. Kebahagiaan besar bagi kami karena persidangan ini turut ditopang penuh oleh saudara hati kita, saudara Muslim dan Katolik di Elat dan sekitarnya. Dinamika persidangan ke-42 MPL Sinode GPM tahun 2021 berlangsung dalam sorotan tema 5 tahunan. Beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatan-Mu. Dan subtema pelayanan 2022 membangun gereja yang memiliki ketahanan dan daya juang demi kualitas hidup bersama di tengah pergumulan pandemi COVID-19 dan transformasi digital. Subtema ini memberi aksentuasi pada satu aspek ketahanan dan daya juang sebagai pilar penting membangun kualitas hidup bersama. 2. Konteks pandemi COVID-19 dan era transformasi digital. 3. Momentum 1 abad GPM di tahun 2035. Karena itu, kami menyampaikan pesan kepada seluruh umat dan pelayan gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara sebagai berikut. Pertama, kemiskinan ekstrim berupa kondisi kelangkaan kebutuhan dasar manusia, yakni makanan, air bersih, fasilitas kesehatan, tempat tinggal, pendidikan,
dan informasi masih dialami pada berbagai wilayah tanah air kita. Kondisi ini telah menyumbang bagi tingginya angka pengangguran, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pendapatan per kapita. Kenyataan ini semakin diperparah dengan keterbatasan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Karena itu, teruslah berupaya memberdayakan diri, manfaatkan setiap potensi sumber daya alam yang tersedia, rintislah sumber-sumber pendapatan baru bagi keluarga, kembangkan kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk membantu ketahanan hidup di tengah situasi yang berat ini, sambil terus saling mendoakan agar Tuhan menguatkan hati kita di dalam situasi ini dan kita dapat menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Kedua, era digital telah mengubah banyak aspek kehidupan. Dunia menjadi kompleks dari yang pernah ada sebelumnya. Kita dipaksa untuk beradaptasi atau terrealisasi di jengap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal-hal yang biasanya dikerjakan secara manual berubah menjadi otomasi dan digital. Diharapkan semua pelayan dan warga jemaat dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital dengan semua manfaat positifnya sambil memproteksi diri terhadap berbagai dampak negatifnya. Pola pikir digital yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari hendaklah didayagunakan untuk mengerjakan berbagai aktivitas yang membangun dan memberdayakan kehidupan. Sebaliknya, hindarilah pendayagunaan yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak mengedukasi masyarakat. Manfaatkanlah kemajuan teknologi digital untuk mengembangkan potensi diri, relasi sosial, pengembangan usaha ekonomi, dan sumber-sumber belajar pada berbagai bidang kehidupan, juga kemajuan pekerjaan pelayanan gereja secara bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif demi meningkatkan kualitas hidup bersama. Ketiga, pandemi COVID-19 telah menjadi bencana global yang menyerang seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga membawa ketakutan, kecemasan, dan mengancam realitas hidup bersama. Karenanya, tingkatkanlah budaya hidup bersih dan sehat, jagalah kesehatan diri dan keluarga, juga lingkungan di mana kita berada. Tingkatkan imun tubuh, ikutlah vaksinasi, dan tetaplah terapkan protokol kesehatan. Kuatkanlah soliditas dan solidaritas di antara satu dengan yang lain atas dasar kasih dan persaudaraan sejati. Tetaplah saling menolong satu dengan yang lain, jangan goyah, dan tetaplah percaya bahwa pada waktu yang Tuhan perkenankan, badai pandemi ini pasti akan berlalu. Keempat, pendidikan mengalami tantangan yang berat karena proses belajar tidak bisa selalu dengan cara tatap muka, melainkan pembelajaran jarak jauh atau online. Sementara itu, akses pembelajaran online masih jauh dari aspek pemerataan infrastruktur dan kepemilikan perangkat pembelajaran online. Kondisi ini mengakibatkan kesenjangan yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pelayan dan umat diharapkan saling mendukung dalam proses pendidikan anak-anak dengan serius, konsisten, dan berkelanjutan. Ciptakanlah suasana keluarga yang memungkinkan anak-anak dapat belajar dengan tenang. Tingkatkan peran pembinaan dan pendidikan di keluarga secara berkualitas. Kelima, berjalan bersama dalam menghadapi masa-masa sulit dan penuh pergumulan adalah penting. Umat dan pelayan harus berbela rasa dengan sesama di tengah krisis yang dihadapi. Kita harus tetap memelihara dan meningkatkan rasa saling peduli sebagai persekutuan tubuh Kristus sambil terus memberitakan Injil serta bersaksi dengan kata-kata dan perbuatan. Keenam, sebagai gereja, kita menghadapi kenyataan hidup dengan masalah-masalah yang kompleks. Kita terpanggil untuk ada bagi umat yang mengalami sakit, lapar, haus akan hubungan hidup yang bermakna. Untuk itu, dampingi dan kuatkanlah setiap jemaat dalam gumulan mereka. Bantulah saudara-saudara kita yang berkekurangan.
layanilah satu dengan yang lain. Ketujuh, memasuki minggu-minggu Advent, perayaan Natal, dan mengakhiri tahun 2021, umat dan para pelayan diajak untuk membangun kesadaran hidup bersama dalam bingkai perdamaian dengan semua ciptaan, dengan tetap meyakini bahwa Allah selalu hadir di antara kita dan bekerja bagi pemulihan dan keselamatan hidup kita. Kenyataan Allah terus memampukan kita untuk hidup melewati berbagai kecemasan dan kekhawatiran, bencana, dan ancaman kehidupan. Kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan dan perlindungan Allah. Demikianlah pesan persidangan ke-42 MPL Sinode GPM ini disampaikan kepada seluruh umat dan pelayan Gereja Protestan Maluku untuk ditindaklanjuti dalam pergumulan bersama. Akhirnya, ingatlah moto kita, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Pimpinan sidang ke-42 MPL Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta E. Mas Paitela, Ketua, Pendeta SI Sapulete, Sekretaris. Demikianlah pesan Gembala. Mari jemaat disilakan berdiri. Kebaktian ini akan segera usai, tetapi menanti kedatangan Kristus akan terus menjadi tugas kita sebagai orang yang percaya di dalam hidup sehari-hari. Jalanilah minggu Advent kedua ini dengan penuh iman untuk menyatakan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada kita, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari terimalah berkat-Nya. Allah Bapa akan tetap mengaruniakan damai sejahtera-Nya di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan oleh pemeliharaan Roh Kudus, menyertai dan memberkati sekarang dan selama-lamanya. Kebaktian Minggu Adventus kedua di malam ini berakhir.